Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang singkat namun sangat memberikan pesan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila kalian sudah tidak punya lagi rasa malu, maka berbuatlah sesuka hati kalian. Kalau sudah tak ada lagi malu kalian, kerjakan sesuka hati kalian. Apa yang mau kalian buat, buat. Kalau sudah tak ada lagi rasa malu. Maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-haya'u minal iman. Nabi tegaskan kepada kita bahwa rasa malu itu adalah sebahagian dari iman. Orang yang sudah kehilangan rasa malunya, maka dia akan berani melakukan apa saja. Melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, melakukan dosa di depan umum, melakukan sebuah perbuatan yang tak lazim dikerjakan, dia akan kerjakan ketika rasa malu sudah hilang dari dalam diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah merupakan bagian daripada iman. Illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila kalian sudah tidak punya lagi rasa malu, maka kerjakan sesuka hati kalian. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini salah satu yang menjadi perhatian kita, salah satu yang perlu kita perhatikan, dan fenomena wanita-wanita muslimah pada hari ini, yang bisa jadi wanita-wanita muslimah itu adalah saudari kita, boleh jadi adalah keluarga kita, atau mungkin boleh jadi istri dan anak perempuan kita, yang pada hari ini kita lihat baik di media sosial maupun di dunia nyata sudah hampir kehilangan rasa malu sebagai seorang perempuan. Mengumbar aurat, mengupload foto dan video yang tidak menutup aurat, mengupload foto dan video yang berjoget-joget, bahkan di tengah keramaian, di tengah laki-laki, bahkan di hadapan laki-laki sudah tidak ada lagi rasa malu. Memakai pakaian ketat, memakai pakaian yang tidak menutup aurat, bahkan sengaja berolahraga dengan pakaian yang sangat ketat dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Ada dua golongan dari penghuni neraka, lam aroha, yang aku sampai hari ini belum pernah melihat mereka, kata Nabi. Di antaranya adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tetapi telanjang. Kemudian mereka berlenggak-lenggok dan rambut mereka tinggi bagaikan punuk unta. Wanita yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dan wanginya surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Dari jarak yang sangat jauh, surga itu wanginya sudah tercium. Tapi wanita ini tidak akan mencium baunya surga. Dan inilah fenomena yang terjadi pada hari ini, jamaah yang dirahmati Allah.
sudah hilangnya rasa malu dan sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika ada pesta, rame-rame naik ke atas pentas berjoget-joget. Kadang-kadang yang kita lihat yang berjoget, yang berjilbab pula, tapi ketat betul bajunya. Dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Biasa orang dapur joget-joget. Biasa tetangga-tetangga joget-joget. Joget di depan laki-laki. Ini kan olahraga, senam, ya harus baju ketat. Sengaja dipajang perempuan di depan, laki-laki di belakang. Senang betul laki-laki. Rajin laki-laki senam. Bukan karena senamnya, melihat perempuan di depannya. Dan ini dibiasakan, dianggap sebagai hal yang lumrah. Ini bukan negara Islam, ini bukan daerah Islam. Kalau mau daerah Islam buat sendiri. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal kata Nabi SAW, wanita seperti ini jangankan masuk surga, mencium bau surga tak diizinkan Allah. Dan kita pada hari ini menganggap semua itu sebagai sesuatu yang biasa. Kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dan kami perlu mengingatkan ini. Iza zaharal bid'ah wal ma'asi wa sakatal 'alimu fihi. Apabila terjadi kemaksiatan secara terang-terangan dan orang-orang alim diam melihat kemaksiatan itu, la'natullahi 'alal 'alim. Allah akan melaknat orang alim yang ada. Tahu dia itu maksiat, mengerti dia itu dosa, terjadi terang-terangan dan mereka diam melihat kemungkaran itu. Yang dilaknat Allah bukan pelaku dosanya, yang dilaknat Allah orang yang tahu tapi diam dan tidak mau tahu dengan kemaksiatan yang terjadi. Maka oleh karena itu Nabi SAW dalam riwayat Ahmad mengatakan, salasatun haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah haramkan bagi mereka surga. Allah haramkan bagi mereka surga. Pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Wal'aq, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, ad-dayyus, laki-laki dayyus, seorang suami yang dayyus, seorang suami yang tak peduli istrinya maksiat, nggak peduli dia. Mau anaknya maksiat, tak peduli dia. Ini laki-laki dayyus. Mau istrinya tak menutup aurat, dia tak peduli. Mau istrinya joget-joget di TikTok, dia tak peduli. Mau istrinya bagaimana kelakuan di luar rumah tak sesuai dengan syariat yang dilarang Allah, tak peduli. Dibiarkannya saja istrinya, dibiarkannya saja anak perempuannya. Maka laki-laki seperti ini, kata Nabi, dayyus. Laki-laki seperti ini Allah haramkan baginya surga. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita jamaah Jumat, setiap Jumat Allah kumpulkan kita di masjid untuk mendengarkan khutbah, untuk mendengarkan nasihat. Tujuannya adalah kita ingatkan istri dan anak-anak kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi istri dan anaknya. Jadi kalau istri kita tidak menutup aurat, istri kita mengumbar aurat, joget-joget, kemudian anak perempuan kita keluyuran malam, kita diam saja. Yang masuk neraka bukan cuma istri dan anak perempuan kita, tapi suami yang diam dan tak mau peduli terhadap istri dan anak perempuannya pun akan terseret ke dalam api neraka. Semoga jemaah Jumat yang dirahmati Allah, fenomena yang pada hari ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa,
kita rubah cara berpikir kita. Ini sesuatu yang dilarang Allah. Jangan sampai ketika ulama menasehati kemudian ada cakap, oh cari panggung, oh karena tak dapatan, oh cari sensasi. Seperti yang terjadi Jawa Timur ketika ulama Jawa Timur mengharamkan son horeg. Ketika ulama di Jawa Timur mengharamkan son horeg, ulamanya yang diserang. Bagaimana Indonesia mau maju kalau begini saja diharamkan? Justru di negara maju tidak ada orang pasang speaker kuat-kuat berjoget-joget. Malah bangga bikin karnaval joget-joget, disco-disco membuka aurat. Ketika diharamkan ulama, ulamanya yang diserang. Hati-hati. Imam An-Nawawi mengatakan daging ulama itu beracun. Siapapun yang durhaka kepada ulama akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, fenomena yang pada hari ini kita lihat, hilangnya rasa malu baik di media sosial, di dunia maya maupun di dunia nyata. Hentikan. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika kita menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah, hati-hati. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kepada Allah, azab Allah. Hati-hati terhadap azab Allah. Yang azab Allah itu akan diberikan bukan hanya kepada orang yang durhaka, tetapi kepada semua orang yang diam dan ikut menikmati kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.